Selamat pagi adik-adik. Nah, gimana nih kabarnya? Udah seminggu berlalu, pasti penuh dengan sukacita. Nah, hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Hari ini udah sama dia. Masuk untuk mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian Bapa Engkau semua.
bahwa Tuhan selalu memelihara kami dalam keadaan apapun, dalam setiap kondisi apapun yang kami alami. Tuhan, kami tahu Tuhan hadir, Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan buat sukacita Tuhan yang sudah Engkau curahkan buat kami semua, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya hati Tuhan disenangkan oleh puji-pujian yang kami naikkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menolong kami, membuka hati dan pikiran kami, telinga kami Tuhan, ajar kami supaya kami mau mendengar, mencerna setiap firman Tuhan yang ditaburkan dalam setiap hati kami, dan kami mau lakukan semua firman itu yang baik, sehingga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, dan kehidupan kami dapat memuliakan nama Allah. Terima kasih Tuhan, memberkati buat guru-guru sekolah minggu, memberkati buat kami juga semua Tuhan. Terima kasih, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Dan minggu lalu Koko Ferry, Mr. Ferry sudah cerita tentang bagaimana seorang anak usia 7 tahun ya, usia 7 tahun bisa memimpin sebuah kerajaan yang besar, rakyatnya banyak ya, dan yang dipimpin itu orang-orang dewasa, orang-orang tua. Tetapi karena hikmat yang dari Tuhan memampukan Raja Yoas untuk memimpin bangsa Israel ya. Walaupun ketika Raja Yoas mau menjadi seorang raja ya, terlebih dahulu dia mengalami sebuah tekanan dari neneknya yang bernama siapa? Atalia ya. Nenek Atalia tidak mau kalau Yoas menjadi raja, sehingga nenek Atalia berusaha untuk membunuh keturunan raja-raja Daud untuk tidak menjadi raja ya. Tetapi karena Tuhan sudah memilih, Tuhan yang sudah menentukan, Tuhan juga yang mengatur dan melindungi Yoas, sehingga Yoas pada akhirnya menjadi raja. Nah, kenapa Yoas dipilih menjadi raja? Karena Yoas adalah anak Tuhan ya, sama seperti kalian anak Tuhan. Nah, dalam kepemimpinan Raja Yoas ya, Yoas ini sangat cintakan Tuhan, sehingga ketika Raja Yoas melihat bait Allah yang rusak, yang tidak terawat, yang kotor, yang banyak bagian-bagian bangunannya sudah runtuh, maka Raja Yoas dia ingin sekali kembali membangun bait Allah seperti yang dibangun oleh leluhurnya, yaitu Daud dan Salomo ya. Nah, anak-anak, kalian pernah tahu ini apa? Celengan ya. Oke, siapa yang rajin menabung di rumah? Pinter ya. Oke, kalian tetap rajin menabung. Tetapi anak-anak ya, ketika kita rajin menabung, itu bukan berarti kita menjadi orang yang pelit ketika Tuhan mau kita dilatih untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Nah, pagi ini Raja Yoas mengumumkan ya kepada para imam-imam dan juga para pembantu-pembantunya untuk datang ke kerajaan ya. Dan mereka kumpul di dalam kerajaan itu, dan Yoas berkata ya, para imam dan pembantu-pembantu kerajaan, mari kita bersama-sama untuk membangun kembali bait Allah ya. Karena bait Allah yang sekarang itu sangat rusak. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan bait Allah? Bait Allah itu adalah rumah ibadah, rumah kediamannya Tuhan. Kalau sekarang disebutnya gereja ya. Nah, kalau dulu, zaman dulu disebutnya bait Allah. Nah, kemudian Yoas memerintahkan supaya para imam dan para penolong-penolong yang ada di kerajaan untuk mendatangi kota-kota dan memerintahkan supaya mereka bisa mendukung ya, dengan uang mereka, dengan harta mereka, dengan apa yang mereka punya, untuk dikumpulkan menjadi dana atau uang yang bisa dipakai untuk membangun bait Allah. Tetapi apa yang terjadi anak-anak ya? Ketika Raja Yoas sudah menyampaikan perintah itu atau instruksi itu, ternyata tidak semua orang mau mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Yoas. Tidak semua orang tergerak hatinya untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Tidak semua orang ya mau melakukan yang terbaik buat Tuhan.
malah di antara mereka ada yang berbicara, ih ngapain ngasih-ngasih, kita aja masih susah, kita aja masih terbatas keuangannya, minta-minta apa ini? Wah, ada orang-orang yang malah mencibir itu tidak senang ya dengan apa yang instruksikan atau yang diperintahkan atau yang diharapkan oleh Raja Yoas. Oleh karena itu ya, para imam walaupun sudah mendengar apa yang diperintahkan oleh raja, mereka tidak berbuat apa-apa. Mereka seperti iya, tetapi mereka tidak mau melakukan. Nah, jangan sampai ya sifat atau kebiasaan yang seperti orang-orang ini ya mengatakan iya ya, baik mama, papa ataupun ibu guru atau siapa saja yang memberikan instruksi untuk melakukan sesuatu yang baik ya, kamu cuma menjawab iya tetapi tidak melakukannya, itu tidak baik ya. Sama seperti para imam dan para penolong-penolong yang ada di kerajaan ya, mereka mengatakan iya kepada Raja Yoas, tetapi tidak ada seorang pun yang mau berbuat, yang mau bertindak untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Raja Yoas ya. Nah, sampai waktu berjalan ya, ketika waktu sudah berjalan sehari, 2 hari ya, seminggu, 2 minggu, sebulan, sampai 1 tahun tidak terjadi apa-apa. Akhirnya Raja Yoas memanggil orang-orang itu, dan bahkan ada sebagian orang yang lain yang waktu dalam pertemuan pertama tidak dihadirkan. Ketika itu Raja Yoas katakan, mengapa kalian tidak melakukan apa yang aku katakan? Bukankah yang aku katakan ini adalah buat kebaikan kita? Kita membangun bait suci, kita membangun kembali bait Allah supaya kita beribadah kepada Tuhan. Nah, lalu sekarang coba ya, buatlah sebuah kotak ya. Kalau yang ibu ini kan celengan ya. Nah, buatlah sebuah kotak ya, supaya kotak itu disimpan di depan pintu gerbang bait Allah. Dan kita akan panggil orang-orang untuk datang, untuk ikut berpartisipasi, untuk ikut terlibat, untuk ikut terbeban ya, untuk membangun bait Allah. Karena untuk membangun bait Allah itu nggak bisa dibangun dengan sendirian ya, harus ada banyak orang yang tergerak hati, harus ada banyak orang yang mau memberi, dan harus ada banyak orang yang rela untuk melakukan apa yang terbaik buat membangun bait Allah. Dan saat itu ya, Raja Yoas katakan, buatlah sebuah peti persembahan ya, kotak persembahan seperti itu, dan ditaruh lubang seperti celengan ini ya, supaya orang-orang bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan ya. Nah, adik-adik, Tuhan mau kita belajar memberi dengan sukacita. Jangan memberi dengan sedih hati atau memberi dengan mikir dulu, aduh kalau saya kasih ini uang nanti saya nggak bisa jajan. Nah, kalau seperti itu berarti kita tidak rela hati, kita tidak tulus hati, kita tidak ikhlas ya, tetapi memikirkan apa yang lebih baik buat diri saya sendiri, baru sisanya buat pekerjaan Tuhan. Mungkin juga kalian baru memberi ketika kalian disuruh-suruh sama mama, ini buat kolektor ya, ini buat nyumbang ya, ini buat pembangunan gereja ya, ini buat ke panti asuhan ya. Mungkin kamu harus didorong-dorong oleh orang tua ya, baru kamu mau memberi. Atau itu pun juga dipikir aja, mana setengah aja kasihnya. Nah, kalau seperti itu berarti kalian tidak melakukan yang terbaik, tidak memberi yang terbaik buat Tuhan. Tuhan tidak senang dengan sikap seperti itu. Yang Tuhan senang adalah kita memberi dengan sukacita. Ya, adik-adik tahu nggak? Mari cicil ya, maju ke depan. Kalian tahu nggak? Ya, ketika kita belajar memberi yang terbaik, ya, maka Tuhan sanggup melipat gandakan apa yang kita berikan buat Tuhan. Kalian lihat ya, ibu punya uang ya. Ketika uang ini, Tuhan tidak pernah lihat jumlahnya berapa. Yang Tuhan lihat adalah kerelaan hati kita, ketulusan hati kita ya, kesungguh-sungguhan kerinduan kita untuk berbuat yang terbaik ya. Ketika kalian merasa yang terbaik dalam menyumbang pekerjaan Tuhan, dalam menolong orang, dalam menyumbang panti asuhan, ataupun dalam menyumbang teman yang berkesusahan, merasa baik dengan nilai itu, lakukan. Yang terpenting bukan angkanya, tetapi yang terpenting adalah hati kita ya. Kalian bisa lihat ya, ini kosong ya Cici ya? Adaan di dalamnya nggak? Nggak ada, Nggak kosong. ada. Nih ya, kalian kosong ya. Bukan lihat, kalian bisa lihat kosong ya. Tidak ada apapun di dalamnya ya. Tetapi ketika kita belajar memberi ya, memberi dengan sukacita, Tuhan sanggup mengubahkan pemberian kita
menjadi pemberian yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Berapa nih? 5.000. Berapa nih? 2.000. Ketika hati kita tulus memberi yang terbaik buat Tuhan, apa yang bisa kita lakukan dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus, maka Tuhan memberkati pemberian kita. Tuhan melipat gandakan pemberian kita, dan Tuhan disenangkan melalui pemberian kita. Dan ketika Tuhan disenangkan, maka Tuhan tidak akan pernah menahankan berkatnya buat kita. Mari kita lihat. Adik, mari kita lihat. Ketika kita memberi dengan sukacita, ya, Tuhan sanggup melipat gandakan dengan bertambahnya berkat itu. Itu berapa? 1. Berapa? 2. 3. Habis? 4. Dan 5. 6. Adik-adik bisa lihat, ketika kita tulus memberikan dengan rela kepada Tuhan, maka Tuhan lipat gandakan berkat itu buat kita semua. Ya, adik bisa lihat, Tuhan bisa tambahkan lebih dan lebih, tetapi kita harus tulus memberikan kepada Tuhan. Pemberian itu tidak selalu harus dalam bentuk uang. Ya, pemberian ini tidak selamanya harus dalam bentuk uang. Tetapi pemberian yang Tuhan mau adalah waktu kita, tenaga kita, kemudian talenta kita. Ya. Adik-adik atau anak-anak di rumah bisa main musik, bisa mengajar seperti Cicira, bisa menyapu gereja, bisa menyapu rumah-rumah ibadah ataupun sekolah. Ketika kita melakukan itu semua dengan tulus, dengan rela, maka Tuhan menilai kita menjadi anak yang pantas untuk diberkati berlipat kali ganda. Ya, mari kita belajar ayat hafalan. Ya, nanti sebentar Cicira akan siapkan ayat hafalannya. Ya, dan kita mau belajar bersama-sama ayat hafalan ini, dan kalian bisa mengingat bahwa ketika kita tulus memberi buat pekerjaan Tuhan, hidup kita diberikan kepada Tuhan dengan tulus. Ya, semua yang kita punya, entah itu kepandaian kita, ya, kehebatan kita dalam prestasi-prestasi seperti karate, ya, kemudian badminton, kemudian main musik, kemudian ada banyak talenta-talenta, ya, kemampuan-kemampuan yang Tuhan kasih. Dan ketika kita berikan itu kepada Tuhan untuk dipakai memuliakan Tuhan, maka Tuhan bisa melipat gandakan talenta-talenta di dalam hidup kita. Mari kita baca ayat hafalannya. Ayat hafalan terambil dari 11 Korintus 9 ayat 7. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Perhatikan baik-baik, Allah bersukacita, Allah senang, Allah dimuliakan melalui pemberian kita dengan sukacita. Baik anak-anak, mari kita berdoa bersama-sama. Kita akan katakan, inilah hidupku Tuhan, aku mau serahkan kepadamu. Bukan saja hartaku, bukan saja waktuku, bukan saja tenagaku dan pikiranku, tetapi seluruh hidupku kuberikan kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib buat kami. Ketika kami hidup sebagai anak Tuhan yang mau rela melakukan segala sesuatu dengan tulus, melakukan segala sesuatu dengan rela hati, dengan sungguh-sungguh. Entah itu uang kami, entah itu kemampuan talenta-talenta dan bakat kami, entah itu kepandaian dan kecerdasan kami di dalam prestasi kami, entah itu sebagai ahli di dalam olahraga, karate, berenang, bulu tangkis, apapun Tuhan, biarlah kami memberikan itu semua untuk menyenangkan hati Tuhan, melakukan segala sesuatu dengan tulus, melakukan segala sesuatu dengan rela hati, supaya Tuhan disenangkan atas pemberian kami. Berkati anak-anak yang ada di rumah Tuhan, biarlah mereka juga mau belajar untuk memberi yang terbaik buat pekerjaan Tuhan, memberi yang terbaik buat orang tua mereka, memberi yang terbaik buat guru mereka, memberi yang terbaik buat teman-teman mereka, memberi yang terbaik
buat Tuhan di dalam segala kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa memampukan kami untuk dengan rela hati, dengan sukacita melakukan pemberian-pemberian apapun yang kami mau, apapun yang kami lakukan, semuanya diberikan buat Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.